Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran sistem saraf. Kita akan melanjutkan video sebelumnya. Hari ini kita akan membahas susunan dari sistem saraf. Di susunan sistem saraf ada dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Untuk sistem saraf pusat berpusat pada otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan untuk sistem saraf tepi nantinya akan dibagi menjadi sistem saraf tubuh dan sistem saraf otonom. Yang akan kita bahas kali ini yaitu berkaitan dengan sistem saraf pusat. Kita tahu tadi bahwa sistem saraf pusat ini nantinya berfokus pada otak dan sumsum tulang belakang. Kedua organ ini mempunyai lapisan atau selaput pelindung yang dinamakan meninges. Kemudian meninges ini sendiri dibagi menjadi 3 bagian dari dalam keluar. Dari dalam keluar. Diameter yaitu lapisan paling dalam dari meninges. Karena posisinya paling dalam, maka lapisan inilah yang berbatasan langsung dengan otak. Langsung berbatasan. Kemudian lapisan tengah yaitu arachnoid. Sini arachnoid. Karena posisinya di tengah, berarti dia adalah lapisan di antara diameter dan durameter. Kemudian lapisan durameter yaitu lapisan paling luar. Karena posisinya paling luar, maka ia berbatasan langsung dengan tulang. Baik itu di otak maupun sumsum tulang belakang sama saja. Kemudian antara diameter dan arachnoid ini ada yang dinamakan cairan cerebrospinal. Letaknya yaitu di rongga antara diameter dan arachnoid. Cairan ini yaitu cairan yang melindungi otak atau sumsum tulang belakang ini dari goncangan maupun benturan. Kemudian kita sering mendengar yang namanya meningitis. Meningitis itu adalah penyakit yang kaitannya dengan meninges atau penyakit radang selaput otak. Jadi, selaputnya atau meninges ini mengalami peradangan. Bisa disebabkan oleh virus, juga bakteri. Biasanya, orang-orang yang ingin beribadah haji sebelum berangkat akan diberikan vaksin meningitis agar terhindar dari meningitis. Kemudian kita akan bahas selanjutnya yaitu otak terlebih dahulu. Nah, seperti inilah gambaran otak. Kita akan bahas otak terlebih dahulu. Otak memiliki berat kurang lebih 2% dari berat total tubuh orang dewasa. Jadi artinya ketika orang tersebut mempunyai berat 50 kilo, berarti 2%-nya kurang lebih 1 kilo itu adalah berat otaknya. Kemudian untuk otak sendiri kita tahu ada lengkungan ke dalam, ada yang menonjol keluar, tidak rata. Lekukan-lekukan ini dinamakan sulcus dan juga gyrus. Untuk sulcus itu adalah
lakukan otak yang mengarah ke dalam atau berupa lembah, sedangkan untuk gyrus adalah lakukan otak yang mengarah ke atas atau berupa gunung. Jadi otak ini terdiri oleh sulcus dan gyrus. Ya, ini tidak rata. Kemudian bagian otak sendiri ada otak depan, ada otak tengah, dan ada otak belakang. Yang kita akan bahas kali ini yang otak depan terlebih dahulu. Otak depan nantinya akan dibagi lagi menjadi 3 bagian: cerebrum atau otak besar, thalamus, dan hipotalamus. Kita akan bahas nanti satu persatu. Kita mulai dari cerebrum terlebih dahulu. Otak sendiri bisa dibagi menjadi 2 bagian, yaitu otak kiri dan otak kanan. Tentunya memiliki fungsi yang berbeda. Untuk otak kiri berperan dalam kerja organ tubuh sebelah kanan, sedangkan untuk otak kanan berperan dalam kerja organ tubuh sebelah kiri. Untuk otak kanan nantinya akan berpengaruh dalam kemampuan kreativitas, juga kemampuan seni, sedangkan untuk otak kiri nantinya akan berpengaruh dalam kemampuan analisis, kemampuan logika, juga kemampuan dalam berkomunikasi. Kemudian cerebrum sendiri juga memiliki bagian-bagian yang terdiri dari 4 lobus, yaitu lobus frontalis, lobus parietalis, lobus temporalis, dan lobus occipitalis. Tentunya keempat lobus ini memiliki fungsi yang berbeda pula. Untuk lobus frontalis, lobus ini berperan dalam ingatan, kemudian emosi, berbicara, dan gerakan-gerakan yang sudah terlatih. Sedangkan untuk parietalis berperan dalam pengaturan impuls berupa sentuhan dan tekanan. Bisa juga berkaitan dengan posisi tubuh. Sedangkan untuk lobus temporalis ini berperan dalam pengenalan suara, juga memori, sedangkan lobus occipitalis berperan dalam mendeteksi dan mengolah cahaya. Kemudian yang terakhir, tadi kita lihat bahwa otak depan terdiri dari cerebrum, thalamus, dan hipotalamus. Yang terakhir, kita bahas untuk thalamus sendiri, yaitu berperan dalam pusat pengolahan impuls sebelum disampaikan ke bagian otak yang lain. Yang namanya impuls itu bagaimana? Bisa berupa sentuhan, bisa berupa tekanan, cahaya. Yang kan untuk hipotalamus berfungsi mengatur suhu tubuh, tekanan darah, rasa lapar, rasa haus, kontraksi otot, serta ritme tidur. Kita juga sering mendengar hipotalamus sebelumnya. Hipotalamus juga berperan dalam sebagai tempat pengaturan kelenjar hipofisis yang nantinya akan menghasilkan banyak hormon. Saya kira itu dulu yang kita bahas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.